Hai, nama saya Ara. Saya pembaharu muda yang saat ini sedang berkecimpung di dunia pendidikan dan pemberdayaan remaja bersama Ashoka dan AHA Project. Saya memulai perjalanan saya ketika berumur 10 tahun dengan kecintaan saya terhadap susu dan sapi. Dulu saya sering berkeliling ke peternakan dan desa di Solo dan Boyolali, dan di situ saya menyadari ada berbagai cara yang dilakukan dalam mengelola sapi. Di sebuah peternakan swasta ada sekitar 1.500 ekor sapi yang dikelola secara terintegrasi dari susu hingga kotorannya. Sementara di sebuah desa yang dihuni sekitar 500 kepala keluarga, di mana rata-rata setiap keluarga memiliki 3-5 ekor sapi, mereka mengelolanya secara individu tanpa pemrosesan sumber daya yang dimiliki sapi. Dari situ saya berpikir, kenapa enggak ya kita mengelola sapi-sapi yang ada di desa secara lebih terintegrasi dan diproses dengan baik seperti di peternakan swasta? Kali ini peternakannya dimiliki warga satu desa dan dikelola bersama dengan semangat gotong royong. Maka lahirlah Mus Project. Inisiatif sosial pertama saya yang memberikan ruang bagi para peternak untuk berbagi ilmu dan berkolaborasi dengan mengelola ternaknya, menuju visi Mulyo Sesarengan, sejahtera bersama-sama. Beberapa orang nyeletuk, wah demokratis gitu ya. Jujur dulu saya sebenarnya nggak tahu arti dari komentar itu apa. Bertahun-tahun kemudian barulah saya mengenal lebih lanjut tentang istilah demokrasi ini. Banyak yang mengartikan demokrasi sebagai kekuasaan oleh rakyat. Demos seringkali diartikan rakyat dan kratos sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut saya, demokrasi memiliki arti yang lebih dari sekedar memutuskan perkara atau pilihan atas dasar keukuran mayoritas. Namun, sebuah kekuatan dan kemampuan kolektif untuk bertindak mewujud nyatakan kebaikan umum. Jika kita menginginkan negara yang lebih tangguh, di mana masalah tidak melampaui solusi, kita membutuhkan setiap orang untuk menggunakan kekuatan mereka dalam membuat perubahan, alih-alih hanya menunggu segelintir pemimpin atau sebuah lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada. Inilah era pembaharu, dan perubahan ini dimulai dari kaum muda. Kalau kita tarik balik lagi, sejak sebelum proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, berbagai kejadian penting tidak bisa dipisahkan dari cerita anak muda bangsa. Berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, hingga masa reformasi oleh pergerakan mahasiswa pada 1998 adalah bukti kuat peran anak muda. Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman memulai pergerakannya di usia muda. Kini, lebih dari 80% wirausaha sosial terkemuka di dunia juga sudah memimpin atau memulai sesuatu di masa remajanya. Jika kita cermati, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran generasi di mana kaum muda menjadi bagian penting dari masyarakat. Terlebih, dengan berkembangnya teknologi, anak muda bisa membangun fondasi demokrasi yang lebih baik dengan meningkatkan konektivitas, akses informasi, transparansi, dan partisipasi sebagian besar masyarakat. Namun di satu sisi lain, tantangan dan isu yang muncul pun semakin kompleks dan terhubung. Terlebih ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, ada lebih banyak hoaks, polarisasi, kesehatan mental, digitalisasi, perubahan iklim, dan sistem-sistem lainnya yang saat ini tengah terguncang, dan hal ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Situasi saat ini memerlukan setiap orang untuk berkontribusi dan memegang peranan penting dalam membawa solusi dan membangun solidaritas sosial demi masa depan yang lebih baik. Perubahan ini sangat memungkinkan untuk dimulai dari yang muda. Anak muda memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui empati, kerjasama tim yang kolaboratif, kepemimpinan baru, dan keterampilan membawa perubahan itu sendiri. 92 juta penduduk Indonesia di bawah usia 20 tahun berpotensi membawa perubahan dalam pola hidup dan pola pikir kita. Teman-teman pembaharu muda di jaringan Ashoka, baik di Indonesia hingga India, Brazil, dan Amerika, yang menunjukkan kepemimpinannya untuk terus mendorong perubahan positif di komunitas dan negaranya. Termasuk selama pandemi ini, mulai dari menyuarakan ketidakadilan, hingga membantu keluarga yang kurang mampu di sekitarnya untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok, ataupun juga mengelola sekelompok temannya untuk membimbing adik-adik yang lebih muda untuk belajar secara online. Selalu ada peluang bagi kita untuk berkontribusi ke masyarakat, apapun latar belakangmu, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Perlu diingat bahwa kontribusi untuk negeri ini merupakan proses dua arah.
Di satu sisi, anak muda perlu mempersiapkan diri mereka untuk menjadi agen perubahan, namun di sisi lain, orang dewasa dan lembaga di sekitarnya juga perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang kondusif agar generasi ke depan dapat berkembang sebagai pembaharu dan menangkap peluang yang ada. Menurut saya, demokrasi sebagai antitesis monarki dan fasis tidaklah sempurna. Tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah kita punya ruang untuk menyempurnakan dan berkembang. Sebuah ruang kolaborasi untuk kita bergerak dan berdampak bersama. Salam pembaharu.